Welcome Bang. Selamat datang. Tahun 2019. Anjing. Kenapa gini Bang? Sesekali, siapa tahu kita dilirik sama apa namanya? OTT. YouTube nggak ada duitnya. Gue punya proposal sih sebenarnya. Gimana kalau menurut lu kita bikin partai politik ya? Gue udah pernah bikin materi stand up judulnya apa ya judulnya? Tapi pokoknya argumennya adalah solusi politik Indonesia bukan partai baru. Terus? Solusi politik Indonesia adalah rakyat pinter. Rakyat pinter. Ya. Kalau gue argumennya adalah di stand up gue bilang ibaratnya tuh kayak kalau lu punya sepatu kotor, solusinya itu dibersihin sepatunya. Kalau tiap kali sepatu lu kotor, solusinya sepatu baru, yang baru juga ntar juga kotor. Baru karena bersih karena nggak kepake aja atau belum dipakai. Pas sudah mulai kepake juga ntar kotor. Kalau misalkan tiap kali dia sepatu kotor beli sepatu baru jadi bau, lama-lama kamar lu sepatu bau gitu. Jadi ya solusinya bersih-bersih. Bukannya bikin partai politik, bukannya tarung gitu, bukannya dibilang kayak, oh lu bisanya keluar-keluar di luar doang, kenapa gak mengubah dalam? It's not solution buat. Enggak, karena masalahnya bukan di dalam. Oh, Sorry, okay. gue ralat. Ada dua masalah. Di dalam masalah. Tapi di luar juga masalah yang orang sering lupa. Orang kan ada di dalam karena dipilih main di luar. Masuk akal? Yeah. Di dalam kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tahu bahwa politik itu ditentukan sama pimpinan partai. Agak jauh lah untuk kita bisa nyentuh pimpinan partai. Kita nggak main di situ. Jadi yang kita otak-atik yang di luar. Nah, kalau gue tahu salah satu permasalahannya di luar, ngapain gue ke dalam? Ya di luar lah. Terus caranya gimana? Ya, seperti yang Anda suka lakukan dengan konten, gua lakukan dengan stand up. Progres itu dilakukan tidak dengan lompatan-lompatan, tapi dengan langkah pelan-pelan gitu. Itu aja yang kita lakuin, pelan-pelan aja. Nah, gue beberapa kali, mungkin gue ngonten itu sekitar 4 tahun ya Bang, dan gue mulai pesimis sih sebenarnya, karena kebodohan ini tuh tercipta karena incapabilitas, nyebutnya yang paling sopan incapabilitas kali ya, inkompetensi dari orang-orang yang ada di atas. Mungkin mereka kompeten, tapi mereka ngerasa, oh ya ngapain gue pinterin, toh ya gue terpilih karena ini tetap bodoh. Abang stand up, gue ngonten, semua orang bersuara, misalnya banyak konten kreator yang makin kesini makin bagus, terus ngomong A, B, C, D, E, F, G, tapi ya Pak Jokowi tingkat kepercayaan publiknya masih 80%. Ya, artinya seberapa jauh kita bisa nge-reach Bang? Pertama-tama, fair, soal Pak Jokowi level kepercayaan 80%, menurut gua nggak perlu terlalu ditanggapi serius. Oh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Soeharto beberapa bulan sebelum turun itu 100% level kepuasan publiknya. Soeharto, Fer. Beberapa bulan sebelum dia digulingkan, 100%. Kalau akhirnya digulingkan kan berarti kan 100%-nya salah. Oke, jadi menurut Abang itu bisa aja dimanipulasi atau di-crafted gitu atau bisa. Dan tujuan di craftnya juga kita tahu kenapa. Jadi nggak usah terlalu dipikirin lah itu, nggak usah terlalu pikirin sama angka-angka itu. Orang-orang kompeten yang gue tahu, orang-orang luar biasa kayak Bang Panji atau Mbak Nana atau beberapa orang yang sebenarnya gue ngerasa, kalau orang ini yang pegang, ini negara gue bisa lebih baik nih. Ini sorry Bang, kalau gue belak-belakan, tapi kayaknya emang lebih enak ngekritik di luar ya gitu. Dan gue juga ngerasain gitu kan. Gue kalau masuk politik mungkin lebih buruk nih. Mungkin ya karena berpolitik lu lebih paham lah Bang. Lu lebih paham politik. Berpolitik itu kan soal kompromi gitu. Pernah nggak lu kepikiran untuk in charge di dalam yang bener-bener, oh gue pengen nih? Pernah. Tahun 2000, gue mau bilang 2009. 2000 itu 2009, enggak 2009 berarti. Mungkin gue mau bilang 2012. Faisal Basri. 2012 ya sekitar itu. Terus pada saat gue juga ngeluarin buku Berani Mengubah, gue lupa sih tahunnya. Tapi pada masa-masa itu terutama, dan gue juga banyak ditawarin. Ya pastilah. Ya untuk masuk. Tapi makin lama gue belajar tentang politik, makin gue sadar bahwa sebenarnya perjuangan kita untuk memperbaiki Indonesia itu agak-agak kayak Mission Impossible. Mission Impossible itu kan lu milih orang-orang dengan skill set yang berbeda. Yang ini tugasnya ini tugasnya ini, tugasnya ini. Nggak bisa tuh semuanya kayak satu jenis manusia.
harus seragam. Itulah kenapa gue sadar bahwa ternyata bukan gue yang harusnya ada di dalam. Gue harus ikut ngebangun orang untuk jadi mitra gue di dalam. Contoh, Anda tahu film The Departed? Pernah dengar tapi belum nonton. Versi film Hongkongnya Internal Affairs. Iya tahu versi Internal Affairs, tapi aku belum sempat nonton gitu. Intinya, kadang-kadang kita harus nginvest ke polisi untuk jadi orang kita di dalam kepolisian. Kurang lebih, biasanya penjahat kayak gitu. Iya. Ini ada orang nih, baik nih, gue biayain lah di polisi nih. Jadi dia punya deh orang kita di dalam. Iya. Nah kurang lebihnya tuh kayak gitu. Kalau dalam tanda kutip penjahat ngelakuin itu, sebenarnya orang kayak kita dengan perjuangan kita juga bisa ngelakuin kayak gitu. Cuman kan organized crime lebih terorganisir daripada people in general gitu. Perjuangan kita untuk memperbaiki Indonesia itu kalah terorganisir sama organized crime. Organized crime punya skema, ini orang gue didik, gue masukin ke dalam, nah itu pegangan gue. Kita nggak punya kayak gitu, nggak mau ngelakuin itu. Dan itu perjuangannya di luar kan. Ini kan orang-orang ini kan dibangun di luar, dimasukin ke dalam. Sama kita juga kayak gitu. Cuman masih ada aja anggapan bahwa semua perubahan itu dilakukan di dalam. Iya. Memang itu benar. Tapi yang di luar nggak diperbaiki, nggak mengubah apa-apa gitu. Jadi kita perbaiki dulu di luar. Harus. Nah, gue tuh ngerasa perbaikan di luar itu bisa dilakukan kalau orangnya punya kuasa gitu, Bang. Karena demokrasi kan tools. Demokrasi itu tetap aja tools. Kita bersuara, kita nggak dipenjara. Seberapa banyak orang yang Bang Panji kritik, seberapa banyak yang saya kritik gitu kan. Tapi at the end of the day, keputusan itu nggak di tangan kita. Nah, siapa orang kita di dalam? Ya yang sekarang lagi nontonin ini. Lu bilang yang punya kekuasaan kan? Iya. Emang how do you define power? How I define the power ya. Orang yang bisa punya tools untuk memutuskan sesuatu yang berdampak ke banyak orang. Lu nggak punya itu? Punya. Orang Indonesia tuh punya masalah dengan gua kan cuma. Kita kan gitu kan, lu juga kelihatannya. Gua kan cuma. Menurut lu emang gua bisa membawa 10.000 orang di Indonesia Arena bukan power? Menurut lu gua bikin goyang total politik bukan power? Karena gue tahu lu punya power, Bang. Makanya gue tawarin dari pertama, Bang bikin partai politik ya. Ini Panji Pragiwaksono as a personal loh, bukan mobilizer. Satu orang Panji diundang podcast, bawa 10.000 orang, ngegoyangin satu channel yang super kuat. Bukannya sia-sia ya, Bang. Kalau ternyata lu nggak do something different selain di luar. That is what I did, something different. Ini sih nggak tahu ya, Indonesia itu juga punya masalah dengan Satria Piningit. Oke. Kita selalu berharap ada Satria Piningit yang menyelamatkan kita. Kadang Jokowi, Karena kita terlalu berharap. Iya, kadang siapa gitu. Padahal kita nih Satria Piningit yang kita tunggu-tunggu. Lu berharap sama orang lain, padahal harusnya di kita sendiri gitu. Gue tuh pengen empower orang bahwa lu tuh matter gitu. Jadi ya sabar-sabar aja. Ini genuine question, Bang. Ada nggak orang yang masih bisa kita harapin dalam politik itu? Ada. Ada. Sebut 3. Kalau 1 mungkin terlalu obvious ya. Iya. 3 atau 5 lah, Bang. Orang-orang yang menurut lu, dia punya potensi nih. Gue nggak minta orang itu sempurna, tapi gue sebut 3 ya. Ya 3. 3. Dan habis itu gue jelaskan kenapa. Iya. Karena kan tadi lu bilang ada nggak yang bisa diharapkan. Rian Ernest, Valdo Maldini, Rahayu Saraswati, Joy Hadikusumo. Ya, jelaskan satu-satu. 3 orang ini punya akses terhadap kekuasaan. 3 orang ini jangan kita nilai dari orang baik, orang jahatnya. Kita ngelihat traction-nya. Rahayu Saraswati, Joy Hadikusumo sangat pintar, sangat dekat dengan kekuasaan. Powerful. Kalau lu mau nyolek Prabowo, nggak bisa lewat Marcel Widianto, walaupun dia diusung sama Gerindra. Mungkin bisa lewat Bang Ariza Patria, mungkin bisa lewat Habibur Rahman, lebih bisa lewat Rahayu Saraswati Joy Hadikusumo. Nah kita punya orang nih, orang yang bisa nyolek kekuasaan. Pak Prabowo pemegang kekuasaan tertinggi di partainya berkuasa. Dan dia masih dalam jangkauan kita untuk
diskusi, untuk ngobrol dan segala macamnya. Anti kritik gak orangnya, Bang? Enggak juga. Gue pernah ngobrol, ada skakmat gue bagus yang sama dia. Valdo Maldini sama Rian Ernest, ini dua individu yang menarik. Kita nggak bisa bilang mereka berprestasi. Nggak ada bahkan prestasinya. Maksudnya di bidang politik. Iya. Dua-duanya nggak laku. Tapi kita bisa tahu dan kita bisa nilai, ini orang udah keburu bilang sama diri sendiri, gue akan berikhtiar di politik. Oke. Kita lagi-lagi kita punya orang yang masih dalam jangkauan kita, masih bisa diajak ngobrol, masih bisa kita influence, masih kita bisa ajak debat. Dan perdebatan gue dengan Valdo dan Rian ini sengit banget terhadap gagasan-gagasan. Dan gue bukannya nggak pernah patah hati sama mereka juga, karena mereka pernah ngomong sama gue kalimat yang kurang lebihnya berbunyi, ya mau gimana lagi. Nah itu kan kadang-kadang bikin kita patah hati ya. Wah gila nih, ini orang yang gue harapin ngomongnya kayak gitu. Tapi gue juga pada saat itu masih berpikir, tapi ngapain gue buru-buru? Kalau politik Indonesia itu bisa kita jalankan sampai kita seumur Kiai Ma'ruf, ya berarti Anies Baswedan hitungannya masih muda, apalagi Rian Ernest sama Valdo Maldini. Ketika gue bilang ada orang-orang yang diharapkan itu adalah orang-orang yang trajektorinya itu masih bisa dalam influence kita. Jangan setia sama manusia, setia sama apa yang dia perjuangkan. Manusianya berubah-berubah. Kadang-kadang kita, wah Jokowi, New Hope gitu kalau di majalah Time ya. Iya. New Hope gitu. Hitam, New Hope di bawah. Gitu. Terus kita harapkan bener-bener gitu sama sosok, akan patah hati kita. Akan patah hati. Yang kita setia sama apa yang dia pengen perjuangkan. Kalau masih sejalan, ya jalan bareng aja. Kalau dia udah enggak, ya udah kita dalam kayak naik angkot. Kita kan mau menuju satu titik kan. Ya pertama kita naik angkot ini, karena angkot ini sejalan. Angkot ini udah melenggang satu rute sama kita, tinggalin aja. Kita mah setia sama rute kita gitu. Itu aja terus. Nah kita cari nih siapa nih politisi-politisi yang akan jadi angkot kita. Karena mereka kan selalu butuh penumpang kan. Nah udah. Rakyat Indonesia mesti tahu mau kemana. Rakyat Indonesia berpegangan sama angkot yang membawanya ke sana. Mereka nyari penumpang, ya udah angkut gue. Gue akan ngikut sama lu sampai menurut gue lu masih sejalan sama gue. Lu nggak sejalan sama gue pindah sama angkot berikutnya. Rakyat harus setia sama prinsipnya, bukan setia sama politisinya. Bahkan seorang Panji Pragiwaksono pun ternyata masih punya harapan buat politik dan politisi di Indonesia. Karena memang itu cara bermainnya. Oke. Kalau gue bilang gue menyerah sama politik Indonesia, gue takutnya gue jadi nggak beda sama ormas-ormas yang kemudian jadi vigilante gitu. Contoh? FPI pada zamannya. Oke. FPI menyerah sama instansi hukum Indonesia, institusi hukum Indonesia. Mana nih, kok ini nggak dibersihin, kok ini nggak dibersihin, oh gue turun sendiri, gue aja ngerapin pakai bambu. Bahaya itu. Kita harus percaya sama polisi, kita harus percaya sama sistem politik Indonesia, harus. Liga Inggris, Anda suka sepak bola? Sangat. Pasti masih ingat seperti apa lapangan bola Liga Inggris tahun 90-an. Tahu. Botak, persis kayak lapangan kita sekarang. Botak, mainnya gila. Zaman sekarang, kalau Roy Keane, kalau ada orang yang kayak Roy Keane, nyikat dengkul orang, nggak akan bermain dia. Dulu kan dia sempat sikat tuh, bapaknya Haaland. Dia sikat. Zaman sekarang kayak gitu, nggak akan bisa bermain. Artinya, pada akhirnya yang katanya kotor tuh akan berubah juga. Seiring dengan zaman. Don't hate the game. Don't hate the game. The player are dirty. But the game, ini adalah hasil pemikiran Bung Hatta. Bung Karno kan ngayal tuh. Bung Hatta kepraktisan kan. Ini tuh hasil pemikiran yang baik gitu, jadi jangan patah arang gitu. Tapi, again, memang saya optimis ya orangnya. Saya emang tipikal yang optimis, jadi mungkin kita nggak ketemu. Kalau gue mikirnya gitu sih Bang, kalau gue mikirnya kayak, ya gue ngerasa ya, gini, sebelum masuk Bang, gue mau tahu, kalau misalnya lu masuk, lu bakal berubah kan? Penilaian lu sendiri tentang diri. Tahu kebijakan pertama gue yang akan gue lakukan kalau gue terpilih jadi presiden? Mundur. Goblok yang milih gue. Enggak, karena I know nothing. Fair. Bukan I know nothing. Ada orang yang jauh lebih kompeten daripada gue. Gue itu tahu kekuatan gue udah berdamai dengan diri gue sendiri dan bilang sama diri gue sendiri, gue ini Wahidin Sudirohusodo. Gue datang ke Stovia, gue ngoceh sama mahasiswa baru. Doon dah lu, di luar negeri tuh orang-orang tuh pada berorganisasi. Lu jalan sendiri-sendiri, ada
belum dokter, Sutomo, mahasiswa TPB. Bener juga nih orang. Wah, ini ngobrol, dia yang bikin, senior yang jalanin, Wahidin Sudirohusodo pindah ke kampus lain, ngoceh lagi. Tapi kan kalau nggak ada Wahidin Sudirohusodo kan Sutomo kan kagak berpikir kayak gitu. Sutomo yang bilang gue gara-gara dengerin Wahidin Sudirohusodo. Dalam sejarahnya akan ada selalu instigator kayak gitu. Kita lah. Gua lah. Fair. Gue jarang-jarang sombong. Ya oke. Selalu ini. Tapi sedikit sekali orang di Indonesia punya kemampuan public speaking sebaik gua. Oh ya, gue bahkan bisa bilang nggak ada, Bang. Iya. Itu tuh X-Men power gue itu. Super power, mutant powernya. Iya, itu super powernya gue. I wanna do it for good. Dan bisa gue pakai kekuatan persuasif gue di dalam politik, mungkin bisa, mungkin sekuat itu. Gue kalau dengerin rapat-rapat DPR, gue bilang kalau gue yang mimpin tuh rapat efektif tuh rapat gak jelas banget, ngasih panggung sama orang-orang yang pengen tampil gitu ya. Gue kadang-kadang mikir kayak gitu. Cuman masalahnya, with great power comes great responsibility. The people are in great numbers, right? Rakyat tuh jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kalau gue menggunakan kekuatan gue untuk menurut gue kebaikan, di luar tempatnya. Saya mubazir. Ada orang-orang lain kok. Menurut gue ada orang lain yang bisa masuk ke dalam. Tapi menurut gue dengan segala hormat, nggak banyak orang yang bisa kayak gue di luar. Oke, menarik. Karena gue berpikir kontradiktif nih. Karena gue pikir banyak yang bisa gue melakukan hal yang kayak gue lakukan. Tapi nggak banyak orang yang berani melakukan apa yang Valdo Maldini lakukan, misalnya, atau Rian Ernest lakukan gitu. Dan gue ngerasa, oh ngambil posisi kayak gini tuh enak gitu. Gue dapat duit, dapat AdSense. Tapi lack of responsibility gitu loh. Mengecilkan peran lu mengecilkan peran lu. Gini, Oke. lu bilang banyak yang bisa kayak lu, jawabannya enggak. Banyak yang bisa kayak lu dalam konteks bikin konten yang kritis, yang baik, yang tajam, oke. Tapi kan gaya bicara lu, gaya persuasi lu tau nggak? Lu pernah nggak denger ada orang nasehatin kita nggak pernah kita terima, tiba-tiba ada satu orang ngomong, masuk akal nih. Padahal omongannya sama. Oke. Iya. Kan suka kayak gitu. Messenger over message lah ya. Betul. Jadi emang kadang-kadang lu punya basis masa lu sendiri yang dengerin lu, gue juga punya basis masa gue sendiri. Gue nggak ngatur lu mesti ngomong apa, lu juga nggak ngatur gue mesti ngomong apa. Tapi kalau misalnya kita percaya sama hal-hal yang baik, ujung-ujungnya sama juga. Gue mau mengingatkan, yang berhasil mengisi GBK paling banyak itu kan bukan BTS, bukan Raisa, bukan Ariana Grande, tapi Kantata Takwa. 92, 91 ya? Iya. Bongkar. Kantata Takwa tuh ada puisi. Gitu. Kantata Takwa kan suami plus Stefan Jody dan Rendra ya. Oh ya, sama. Ya. Saung Jabo suami ya? Ya. Jadi band, tapi plus puisi, tapi plus ada, ya kan ada duitnya Stefan Jody, tapi maksudnya kan, dan akses ke kekuasaan ya. Kalau ada apa-apa, apaan sih Jody, santai aja ada gue di situ kan gitu kan. Tapi kan berapa 120.000 orang di GPK, lu pikir itu nggak ada hubungannya sama perspektif publik yang terbangun dan pada akhirnya menurunkan Soeharto? Pasti ada, tentu dibantu sama krisis ekonomi yang caur pada saat itu. Tapi orang udah punya kesepakatan, ada yang salah dengan pemerintahan Indonesia. Ketika krisis ekonomi masuk, benar nggak punya basis yang oke, ya terguling lah itu, 97-98 rame. Nah, kan kita bisa jadi seperti Kantata Takwa. Tentu tidak ada yang bisa menggantikan mereka, nggak ada yang menggantikan suami. Tapi kan kita bisa seperti itu. Lu kan bisa jadi Saung Jabo, gue kan bisa jadi W.S. Rendra. Coki Pardede, Kania, siapapun, itu kan bisa jadi yang seperti itu. Mengatakan peran-peran kita ini tidak ada gunanya, sama saja menegasikan apa yang mereka lakukan kan di GBK. Keren gak gue? Gila gue tuh. Gila gue. Tapi bukan karena lu nggak mau kotor, Bang. Nah, kurang kotor apa ini? Yang kita lakukan. Maksudnya kotor berpolitik. Pasti, iya, kalau bukan karena kan politik kotor lah pasti. Dia kan Ji pun bilang kan. Iya. Gue juga bilang, terjun ke politik kayak nyemplung ke septic tank. Mau nggak mau pasti senggol-senggolan sama tai. Malah kadang-kadang dalam pengalaman gue ketika pilkada kemarin, ketika kita masuk ke septic tank, kita disangka
tai. Orang kita lele, orang kayaknya makan lele kan lele nyemplung nih septiknya kan bersih-bersihin tai pengennya kan. Tapi dari luar kan, dari kacamata awam kan itu mah tai, padahal kita lele gitu, lagi mau makanin tai gitu. Kalau dibilang nggak mau kotor, gua rasa orang yang tahu gue tahu lah ya, gue tuh nggak takut yang kayak gitu-gitu, udah pernah gitu, udah pernah. Gue sudah mengotorkan tangan gue dan bersyukur pilkada mengubah perspektif hidup gue. Tapi rasanya sih perspektif itu nggak kemakan sama orang-orang yang tahu gue. Dan mereka tahu Panji orangnya seperti apa. Di luar juga kotor, mabuk-mabukan saya, ngomong jorok. Tapi ngomong itu kan bukan kotor, Bang. Benar juga sih. Kotor kan berkompromi dengan ketidakbenaran. Ya. Itu tuh yang gue agak susah, harus gue akuin. Itulah kenapa gue sangat ragu gue bisa jadi politisi. Karena memang a certain type of people yang bisa ke sana. Gue tuh terlalu pemarah. Gue tuh ya, gue ngeliat Faisal Basri, ngeliat Pak BTP, gue mengenali itu. Ismi gitu ya. Iya, gue mengenali itu. Ini orang-orang nggak punya kompromi. Yang mana ujung-ujungnya kita bisa sadari emang bukan orang-orang yang tepat untuk ada di politik. Dan Faisal Basri nggak bisa, bukan berarti nggak bisa kerja ya, nggak bisa jadi politisi. Politisi kan adalah permainan kompromi. Politisi kan you deal with the odds that you have gitu. Politisi itu nggak zero sum game gitu. Ya enggak. Iya, jadi orang-orang yang wataknya keras, yang pemarah gitu. Lu tau nggak? Gue nggak pernah cerita kayaknya sama orang-orang. Gue tuh tadinya mau dijadiin semacam brand ambassador untuk KPK. Oke. Iya benar, ini tahun berapa gue lupa. Bener Kayak era Bang Abraham Samad ya? Iya kayak, iya kayaknya kurang lebihnya. Nggak tahu. Nggak jauh dari Cicak Buaya, konflik Cicak Buaya tahun berapa? Iya itu Abraham sebelum 2000, mungkin antara, gue mau bilang 2012 lah, sekitar kayak gitu, 2012-2013. Cuman akhirnya nggak jadi, setelah mereka bikin assessment sama gue, nggak jadi sendiri. Karena mereka tahu gue nggak bisa diatur. Emang watak gitu. Sekali lagi, gue bukan ngomongin Pak Bang Faisal nggak bisa kerja, bukan ngomongin Pak BTP nggak bisa kerja, nggak bisa jadi politisi, dan itu dua hal yang berbeda. Nggak ada kompromi gitu, terlalu gampang marah gitu. Ya, karena gue tahu gue nggak bisa, maka gue dukung orang yang bisa, yang emang dalam wataknya tuh bisa. Karena demokrasi itu kan mensyaratkan kompromi. Apalagi untuk orang yang mulai dari bawah. Betul. Dan kita lihat orang yang paling bisa berkompromi sekarang jadi orang yang paling powerful. Selalu lu kritik tiap hari sekarang. Betul. Bersama keluarga yang dia buat. Betul. Ini produk sah demokrasi loh. Betul. Produk otentik demokrasi gitu. Betul. Gue setuju. Dan sebenarnya, walaupun tampak aneh untuk gue berkata ini, tapi Pak Jokowi dan kekuatan yang dia berhasil bangun, yang gue kritisi adalah langkah maju dalam perpolitikan Indonesia. Bayangin, dulu lu harus pimpinan partai untuk punya kuasa akan permainan yang terjadi. Harus. Nggak ada ruang lain, harus pimpinan partai. Dan untuk banyak partai, lu harus terafiliasi dengan keluarganya juga. Oke. Selain perkara dinastinya, selain perkara demokrasinya, apalagi negativity yang dihasilkan Pak Jokowi dan Prodi? Ini pertanyaannya bagus sekali, karena pertanyaannya tidak bisa dijawab dengan straightforward. Tapi intinya gini, karena Pak Jokowi politisi yang sangat-sangat handal, komprominya ini kan, kompromi adalah bagian dari berpolitik, tapi komprominya ini kemudian menaruh kuasa dan menaruh akses terhadap orang-orang. Gue ganti aja deh. Oke. Gue khawatir dengan akses yang Pak Jokowi berikan kepada TNI dan kepolisian. Oh. Dui fungsi itu bisa balik? Iya, udah balik. Udah balik. Makanya dia nggak bisa straightforward. Makanya gue berhati-hati sekali. Kan yang melindungi Indonesia tetap TNI, yang mengatur hukum masih polisi. Iya. Cuman
Gua tuh mengkhawatirkan itu dari Pak Jokowi. Itu tuh lebih ketara daripada era presiden sebelumnya pasca reformasi sekarang tuh. Kenapanya gue ngerti. Oh, kenapa tuh, Bang? Ya karena paling kompromis di antara presiden lain. Sangat tidak taktis untuk gue ngomong lebih dalam. Gue ngikutin puluhan podcast lu, kayaknya lu gak pernah ngejawab kayak gitu. Iya, betul, betul. Harus taktis. Taktis, ya. Mau main catur, jangan lihat yang deket-deket, Ferry. Mesti lihat yang jauh-jauh. Peluang-peluang yang terjadi. Kita masih banyak main nih kita nih. Iya, nafas harus panjang. Betul. Nafas harus panjang. Makanya Bang Panji itu termasuk orang yang merawat hubungan dengan siapapun. Betul. Karena gue ngelihat cara berpikir Bang Panji dan cara bertindak Bang Panji itu berbeda sama aktivis yang gue kenal. Aktivis black, white. Lu nggak di klasternya sama gue, berarti lu musuh gue. Tapi lu kan merangkul semua, Bang. Orang yang lu rangkul hari ini, besok bisa jadi lu pukul gitu loh. Iya, iya betul. Dan ini lebih mengerikan sebenarnya. Iya, lu benar. Iya. Itu pengamatan yang benar. Dan itu mengerikan. Sama mengerikannya sama Bang Radit dan psikopat lah. Nah, Ini kayak sosiopat gitu. Radit ada yang salah memang sama Radit. Tapi ya namanya juga acaranya devil advokat ya, Pak. Iya. Jadi ya kita kan nguji hal-hal kayak gini yang mungkin nggak diuji sama orang. Nah, pertanyaan gue, Bang, soal kinerjanya sendiri gitu. Gue tuh pernah debat di Twitter. Bukan dalam in the term of ngebela Bang Panji ya. Beberapa orang tuh ngeluh, kenapa sih orang nggak turun ke jalan? Setelah Pak Jokowi dan antek-anteknya merusak demokrasi, kenapa orang nggak turun ke jalan? Kenapa tidak dilakukan revolusi? Kenapa kita nggak memelihara kebudayaan Prancis? Gitu. Wow. Ngeri betul. Terus gue jawab, karena rakyat nggak lapar. Nah, menurut poin lu gimana, Bang? Lu orang yang ada di 98 nih. Lu 45 tahun sekarang. Ya. Banyakin ngaji, Bang. Insyaallah. Insyaallah. Menuju Fer. Iya. Menuju ya, Bang ya. Tapi jam-jam kecil scotch masih enak. Nah. Untuk merenung. Lu kan pernah di masa itu. Dan menurut gue waktu itu masih bocah banget, Bang. Gue lahir 91-an dan gue nggak tahu iklim, dan di daerah yang terbelakang lah ya, di Sumatera gitu, di Jambi waktu itu. Nah, tapi apa yang gue pelajari dalam sejarah adalah sebenarnya kan Pak Harto dan masalahnya dengan minimnya kebebasan berpendapat dan segala macam itu terjadi 32 tahun. Tapi bisa jatuh itu karena krisis ekonomi. Dan gue ngambil hipotesis, ya udah, yang bisa melakukan revolusi ada ketika perut lapar. Menurut lo kayak gimana? Menurut gua, inilah kenapa kredit diberikan kepada Pak Jokowi sebagai politisi ya. Menurut gua, Pak Jokowi ngelihat ke belakang, atau siapapun yang ada di sekitarnya Pak Jokowi yang Pak Jokowi percaya. Pak Jokowi ngelihat ke belakang, ngelihat apa yang terjadi sama Soeharto, terus berpikir, bisa gua bikin versi 3.0-nya itu. Karena betul yang terjadi pada zaman itu perut lapar. Udah gitu tentangan tuh masih sangat gede karena Pak Harto tuh ngasih jarak justru dengan antara rakyat dengan politik tuh dijarakin. Orang dulu bosen. Gue ingat kok pidato-pidato Soeharto membosankan sekali. Panjang, teksnya berhalaman-berhalaman, orang tuh pada ngantuk dan dia biarkan ngantuk. Nggak kayak Pak SBY, siapa itu tidur? Ingat dia pernah, siapa itu tidur? Kalau tidur keluar aja. Dibiarin karena membosankan sehingga orang distant sama politik. Nah, kalau eranya Pak Jokowi, pertama, ekonomi makro sebenarnya masih agak dalam pegangan dia. Dia pengen mastiin jangan lapar-lapar banget lah rakyat. Iya, walaupun sekarang kita bisa bilang daya beli turun, terus gitu kelas menengahnya turun. ada turun gitu ya. Tapi nggak ada tentangan karena pemerintah ngambil opsi untuk bisa menentukan rektor. Yeah. Rektor dalam sepenunjukannya dia bisa memastikan mahasiswa disinsentif lah, jadi nggak turun ke jalan gitu dengan banyak sekali cara. Tapi pada saat yang bersamaan, Pak Jokowi juga dekat dengan simpul-simpul pembentuk opini masyarakat gitu. Jadi beda dengan Soeharto tuh emang nggak dekat, kesannya aja dekat tapi seremonial. Dekat tapi sekali dekat siapa yang suruh nanya? Siapa? Mau saya tampol. Tapi kalau sama Pak Jokowi itu benar-benar diajak ke istana. Gue juga pernah diajak ke istana loh.
Waktu zamannya, ingat nggak tahun berapa gue lupa, pokoknya DPR lagi pada ribut sendiri. Iya. Waktu itu media-media headline-nya adalah DPR ngelawak. Waktu itu Iya, headline-nya. iya. Pak Jokowi manggil pelawak. Stand up comedian dipanggil, Paski dipanggil. Dua-duanya gue diajak. Tapi gue nggak ikutan. Karena gue pengen berjarak. Tapi abis itu YouTuber diajak. Abis itu YouTuber diajak ke IKN. Ini kan sesuatu yang dia mengamini bahwa rakyat akan berjarak dengan rakyat akan dekat sama politik, tapi itu rakyatnya yang dia. Nah, ini lu ikut ke sini nih. Nih. Siapa sih yang nggak senang diajak ke diajak ketemu presiden? Siapa sih yang nggak pengen punya foto salaman sama Pak Jokowi? Siapa sih yang nggak pengen kan? Akhirnya dengan itu jadi lebih tenang gitu. Pertanyaan lu Bang, siapa sih yang nggak pengen? Gue 2 kali ketemu Pak Jokowi dan nggak pernah mau foto. Ya berarti kita. Coba deh gitu. Nanti G20 tiba-tiba dipanggil kan. Ya udah, nggak mau minta foto. Enggak lah. Nggak perlu. Kita nggak punya usaha fotokopi. Iya. Kalau punya usaha fotokopi, gue tempel. Biar nggak ada yang ngusil gitu. Terus Bang. Tapi maksud gue, Pak Jokowi taktis sekali gitu. Ketika rakyat pun kelaparan, rakyat nggak, atau orang-orang intelektualnya itu pada nggak gonggong karena udah dipegang dengan baik gitu. Belum lagi kekuasaan di desa-desa yang ditentukan sama PLT. PLT kan Pak Jokowi juga yang naruh untuk memastikan gitu. Nah, kan canggih banget bro. Canggih banget pemain. Kalau kata anak sejarah pemain, Pak Jokowi pemain. Jadi ya kalau ditanya kenapa nggak seperti dulu, ya inilah jawabannya. Dan akhirnya mahasiswa-mahasiswa nemu cara lain. Kayak contohnya UI waktu itu yang bikin sosmed. Lewat sosmed dia waktu itu apa sih, Pak Jokowi dibilang king of lip service. Iya. Yang gede banget. Habis itu kampus-kampus lain bikin kayak gitu-gitu juga kan. Itu kan cara lain yang tidak harus turun ke jalan. Karena mungkin kalau turun ke jalan dihalangi sama kampus, gue juga nggak tahu. Sebenarnya sih ada banyak jawabannya, tapi intinya Pak Jokowi jauh lebih taktis aja. Kenapa tuh? 2011 argumen lu masih sama Bang. Ada banyak cara selain turun ke jalan waktu lu ngekritik Pak SBY. Dan sekarang masih konsisten. Oh, luar biasa. Anda ingat itu? Nah, iyalah, itu kan pertanyaan yang untuk membuktikan konsistensi Panji Pragiwaksono. Gitu ya? Iya, 13 tahun ternyata argumennya sama persis. Bahkan dia gak ingat waktu itu ngomong di situ. Lu gak ingat Bang, di Hope, lu pakai jaket kulit, terus lu ngekritisi, lu kalau turun ke jalan lu harus tahu purpose-nya. Gue gak ingat. Tapi gue ingat Hope. Lu ingat Hope? Ya, Andi Bahtiar. Lucu. Ingat gue. Jadi itu sama. Sama persis, gue ingat. Jaket hitam kayak Charlie gitu. Ya. Pada zamannya. Pada zamannya oke. Iya, pada zamannya. Pada zamannya itu modis loh kayak gitu. Berasa ada malu-malunya gitu ya. Iya lagi. Aku Wow, Hope. Blast from the past. keren sih, Bang. Hope itu keren. Walaupun ya dengan segala keterbatasan waktu itu. Iya. Nggak bisa ditonton orang sekarang ya. Ucup nggak naruh di mana-mana ya? Terakhir gue lihat ada di YouTube, tapi kayaknya di-uploaded ya. Kayaknya perlu dibuat, di remastering. Banyak kayak gitu Bang. Ada film-film bersejarah malah susah banget aksesnya. Asli. Iya, oh iya betul. Iya. Susah banget. Tahun 99 dibuat kan. Itu. Oke, kembali ke Jokowi dulu lah Bang. Seru nih. Ini gue ke Jambi nih Bang. Dan gue mau tahu, kalau lu jadi gue, dan lu pengen ngeedukasi orang ini, kan lu pengen masyarakat pintar nih. Ya kan tadi. Dan gue jujur bingung waktu itu. Di kondisi itu bingung. Gue ke Jambi, gue ketemu orang, supir Grab waktu itu. Tapi di Jambi itu, anehnya tuh Grab sama Gojek tuh nggak terlalu nyala Bang. Yang nyala Maxim. Lebih banyak Maxim. Jadi supir Maxim. Dia tanya, ya di Jakarta. Kayak intinya dia tuh sangat diehardernya Jokowi. Dieharder banget. Pak Jokowi nih, kita baru ada jalan nih dari Jakarta. Saya kemarin Mas ke Jakarta biasanya 2 hari. Ya sekarang cuma 12 jam, kemarin 8 jam. Terus nggak pernah tuh ngerasain susah. Sekarang Grab. Pokoknya dia melakukan, dia memahami sesuatu itu dengan linear. Ya nggak ada krisis, ya kan nggak ada krisis, kan faktornya banyak kan. Tapi yang dia lihat, loh kalau jalan, emang Pak SBY pernah peduli sama kita yang di Sumatera ini? Emang Pak Harto pun nggak pernah peduli sama kita Mas. Cuma Pak Jokowi ini kata dia. Yang dia omongin nggak 100% bisa gue bantah, tapi di satu sisi, ya gue pengen ngasih tahu nggak kayak gitu loh. Masih banyak hal yang perlu kita kritisi dan kita lihat ada sesuatu yang lagi rusak. Nah, how? Agak panjang ya, Fer. Iya. Pertama-tama, dia memang tidak salah.
dunia dia seluas keseharian dia. Jadi kalau misalkan dia bilang Jokowi berdampak baik buat dia, itu bukan, semoga nih tidak ditangkap salah ya, I'm not challenging your thought. Gue cuma pengen bilang bahwa kalau dia bilang Jokowi bagus, berarti benar untuk dia. Mencoba untuk mengubah opini dia, buat apa? Kan dia bukan bagian dari rakyat Indonesia yang kena dampak buruknya Pak Harto, Pak Jokowi misalnya. Dia bagian yang kena bagusnya misalnya. Kena bagusnya, dan memang ada bagusnya. Ah. Kita kan harus, kalau kata Pram, adil sejahtera. Adil dalam pikiran, sejak dalam pikiran. Kalau emang bener ada beberapa kerjaan yang bagus, ya bilang bagus gitu. Dan karena kita tahu ada yang bagus, berarti kan ada yang kena dampak bagusnya. Jangan kemudian kita bilang lu salah, karena belief sistemnya jadi kita challenge gitu kan. Iya. Jadi ini kita kesampingkan. Yang lebih mengkhawatirkan itu adalah kalau ada orang yang terdampak dengan sisi buruknya Pak Jokowi, tidak sadar kalau dia kena dampak buruknya. Nah yang ini nih yang mesti kita coba untuk ingatkan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mesti mengingatkan orang-orang seperti driver Maxim atau Grab atau Gojek ini? Orang yang dia anggap, orang yang dia percaya. Dan orang yang dia percaya bukan Panji Pragiwaksono, bukan Ferry. Tapi orang-orang lain. Mungkin orang yang dia percaya adalah Irfan Hakim. Mungkin orang yang dia percaya adalah Atta Halilintar. Atta Halilintar, betul. Dan Atta Halilintar sekarang dekat sama kekuasaan. Iya. Tapi kan orang juga punya story arc sendiri-sendiri. Ada yang tadinya pro Jokowi terus jadi enggak. Ada yang tadinya nyopot-nyopotin poster Terus Jokowi, tiba-tiba masuk jadi BUMN. Jadi kita nggak perlu stres. Aduh, gimana caranya jelasin ke mereka? Bukan kita yang jelasin ke mereka. Kita cari siapa yang mereka mesti dengerin. Nah, siapanya ini, apakah berhubungan baik dengan kita? Itulah kenapa nggak usah bakar jembatan, berteman aja. Strategis aja jangka panjang. Itulah kenapa Panji berteman sama semuanya kan. Karena nggak ada yang mau denger argumen orang yang dia benci kan. Lu harus berteman sama dia. Lu harus punya akses sama dia. Lu harus biarkan, walaupun ini orang mungkin nyebelin, tapi biarkan lu punya jarak yang cukup dekat supaya lu bisa influence dia. Karena nanti lu nggak perlu pusing lagi jelasin ke Maxim. Emang bukan tugas kita. Emang tugas orang lain. Berarti Marcel bisa dong. Bisa jadi apa dulu? Jadi orang di dalam itu. Tergantung job desk-nya jadi wakil wali kota itu apa dulu. Kan gue nanya kan, Iya. wakil wali kota itu job desk-nya apa sih? Karena nggak ada undang-undang yang menentukan. Emang tergantung kesepakatan. Iya. Tapi berdasarkan apa yang pernah terjadi, dan kita bisa cek ya. Gue mah taunya dari yang gue tahu-tahu aja. Ariza Patria, Anies Baswedan, pembagian tugasnya jelas. Anies Baswedan, karena bukan orang partai, nggak bisa tuh lobby-lobby kebutuhan partai. Ariza tuh. Dan memang dikerjakan. Memang dikerjakan. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ada pembagian tugas yang jelas. Jadi, karena menjalankan kota, madya, atau provinsi, atau apapun itu ribet, lu butuh sebanyak-banyaknya bantuan. Apakah Ariza Patria ketika ngajak Marcel itu berarti dia bisa ngejalanin sendiri? Itu cuma pertanyaan yang bisa Ariza Patria jawab. Tapi kita kemudian pengen tahu, ini lu pakai Marcel cuma buat Popularitas. pengambilan suara. Jadi kerjanya Marcel tuh pas kampanye. Setelah Marcel nggak kampanye, Marcel nggak kerja. Ya kalau gitu ngapain dia dibayar kalau emang cuma kayak gitu. Dia bilang, tapi kan dia bisa untuk berkomunikasi. Kemarin di Skakmat sama Zari Hendrik dia bilang gitu. Oh, iya. Kan Marcel bisa dipakai untuk berkomunikasi. Ya jadi jubir, bukan jadi wakil wali kota dong. Gimana sih? Ya boleh kayak gitu, tapi nggak perlu jadi wakil wali kota gitu. Kan makanya kepada Marcel, tentangannya tuh bukan ke Marcel kan. Tentangannya kan ke Gerindra. Dan lu selalu konsisten ya, bukan ke Marcelnya tapi ke Gerindranya. Iya, karena kucing juga kalau mau nyalon jadi wakil wali kota juga boleh, terserah siapapun juga boleh gitu, boleh dia punya haknya. Nanti ditendang sama Bang Panji. Nah, orang pakai kaki, tidak sedang. Mohon maaf. Sama politisi nggak takut, sama pecinta kucing ampun. Saya baik aja. Cinta kucing Indonesia. Ya tapi ya gitu, maksud gue sangat tergantung sama peran ya. Gue mah mempertanyakan Gerindra aja. Lu mah klaimnya adalah kalau kita berkuasa kita bisa ubah keadaan. Itu sama aja. Sama. Iya, makanya jadi ya mau lu pakai untuk apa? Lu ngaku aja. Mending ngaku dari sekarang. Iya, lebih kelar ya. Iya, daripada lu ngeles-ngeles sampai kapan? Yang penting kan. Nah, pertanyaan terakhir, Bang.
yang dari tadi belum kita sentuh gitu. Dan yang selalu lo omongin di podcast orang ataupun di media lain gitu. Tentang Gibran dan Kaesang. Dan kalau ngomongin Gibran Kaesang kan lu udah katam lah ya. Kenapa ini bermasalah, kenapa ini. Gue cuma simulasiin. Kalau misalnya ternyata Kaesang, dia dapat jabatan gitu. Kita nggak tahu Jawa Tengah kah, DKI Jakarta kah, dan dia bekerja dengan baik. Atau Gibran sebagai wakil presiden, dia bekerja dengan baik. Tapi kan dia mendapatkan kekuasaan itu, mendapatkan amanat itu dengan cara yang udah lu bahas juga. Apa yang bakal lu respon, Bang? Dan bagaimana lu menanggapi hal itu? Dia kerja baik nih. Dia membawa kemakmuran misalnya, dia membawa kesejahteraan misalnya. Dia tidak menggunakan pasal 27 UU ITE misalnya. Tapi dia, ya itu, mendapatkan kekuasaannya dengan cara yang lu bilang tidak baik. Benar, tapi tidak baik. Ya. How? Lu nggak suka basket ya? Suka. Gue suka Lakers 2000-an, Bang. Derek Fisher waktu masih jadi ini, point guard. Gue lagi nyari contoh yang tepat yang ada di masa-masa itu. Lu Walton main di Lakers masih nonton nggak? Walton. Luke Walton. Enggak. Kurang lebihnya kayak gini ya. Dalam 12 tim basket, kalau kekinian ini LeBron James lah ya, LeBron James. Ya, mungkin lu nggak tahu, tapi intinya Kevin Durant, tahu banget. Lu nggak tahu. Tapi dalam 12 ini, ketika mereka juara, 12-12-nya ikut angkat piala. Oke. Tapi kita semua tahu, dari 12 itu ada yang nggak kerja juga kan? Ya, ada role player, ada yang nggak juga. Kita tahu lah di semua championship team ada 5, ada 3 role player, yang lainnya nggak tahu. Kenapa lu nggak ngambil contoh yang lebih familiar sepak bola misalnya? Apa contohnya? Ya MU 99 kita tahu Beckham, Giggs main bagus, treble, tapi kita nggak bisa bilang itu keberhasilan Nicky Butt gitu. Nicky Butt iya, Bang. Abang Nicky Butt iya. Iya ya. Yang lain-lain kita nggak tahu, gua nggak tahu referensi ya, tapi kurang lebihnya sama. Iya. Satu tim ada yang kerja, ada yang ngikut aja. Nah, lu bilang sekarang kalau Gibran dan Kaesang ada di jabatan, kemudian baik-baik aja. Pertanyaan gue adalah, ya tapi dalam kebaik-baikan aja itu, peran dia apa? Tugas dia apa? Dia jadi Curry sama LeBron lah. Curry di Warriors sama LeBron di... Berarti emang bener kerjanya. Ya. Kita bisa nilai secara objektif. Berarti bagus. Dipuji. Harus diangkat. Harus dikasih tahu. Bahwa ketika privilege dia manfaatkan untuk kebaikan. Dia mempertanggungjawabkan privilege dia. Dia bukan kayak anak orang kaya dapat privilege terus semaunya. Ya mesti kita puji. Tapi kalau misalnya dia ikut merayakan kemenangan atau merayakan keberhasilan, tapi kemudian kita nggak bisa ngukur peran dia dalam keberhasilan itu, ya kita harus kasih tahu ke orang kalau itu bukan dia. Iya. Ya kan ini kan sekarang argumen terhadap kinerjanya Gibran di Solo ya. Kan Solo kerjanya bagus, proyek nasional semua tuh bapaknya ditaruh situ. Semua. Itu kan argumennya kan. Jadi kan makanya kita pengen tahu ketika itu bagus benar kiprahnya beliau atau tidak. Nah itu yang kemudian dipertanyakan. Dan kita gue berusaha banget dalam perjalanan gue untuk mengkritisi yang perlu dikritisi untuk tetap objektif. Waktu kemarin Gibran beres-beres meja dan ada banyak Lego, Tamiya dan segala macamnya itu, orang pada nyerang. Masa kantor seorang calon wakil presiden kayak gitu, kata gue. Nggak ada yang lain apa yang bisa lu kritisi, kenapa meja kerja aja lu kritisi. Nggak apa-apa, bagus, malah menurut gue bagus. Ada banyak kolektor Tamiya yang akan bilang, ih wakil presiden aja naruh Tamiya. Gue juga gitu misalnya, baik-baik aja nggak ada masalah. Koleksi Lego-Legoan orang-orang kan nggak masalah gitu. Yang jadi masalah adalah, kalau misalkan dia mejanya bersih, terus korup, masa jadi nggak apa-apa, ngerti kan sih maksudnya? Jadi, gue tuh berusaha untuk bilang sama orang bahwa yang perlu dikritisi ya perlu kita kritisi, yang perlu kita puji ya kita puji. Yang jadi masalah adalah ketika misalkan gue milih Jokowi misalnya, pas gue kritisi orang bilang, oh nyesel ya milih Jokowi gitu. Padahal emang tugas gue mengkritik. Pas gue muji Jokowi, oh buzzer Jokowi. Nah ini yang goblok-goblok yang kita mesti ajak ngomong terus ini. Yang mesti kita kenapa sih Cil, kenapa lu tolong gitu. Itulah tugas lu dan itulah tugas gue.
Yang bawa gua lah, gua nyari duit doang bang, sumpah. Orang kadang terlalu menilai saya baik, saya itu. Polisi juga mencoba untuk menegakkan hukum dan dapat gaji dari situ, nggak apa-apa juga. Ah, Nggak apa-apa juga. nggak berani saya kalau itu. Ampun. Oke, jadi penawaran gua, offer gua di awal untuk bikin partai sudah ditolak teman-teman. Jadi ya, thank you insight-nya bang. Ya, sama-sama. Gagasannya sangat kuat, fondasinya sangat kuat, dan semoga ini bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Thank you. Sampai jumpa di Devil Advocate selanjutnya. Dah.